Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sohib semua, sahabat-sahabatku? Kali ini aku akan ajak kalian semua melihat rumah si Pitung. Di lokasinya di Marunda, Jakarta Utara. Jadi si Pitung cukup melegenda ya. Sosoknya memiliki pengaruh penting bagi Belanda saat masih berkuasa di Batavia. Oke, sebentar lagi kita masuk, kita akan melihat situs Marunda. Seperti apa kisahnya? Dan apakah benar di sini rumah si Pitung, lahir dan besar di sini, ataukah ada cerita atau kisah lain di balik itu? Nah, di depan sudah ada tampak bangunan. Jadi rumah panggung 12 kali 15 meter. Kemudian ini sekitarnya dengan halaman cukup luas. Sohib, nanti kita akan masuk ke dalam. Selamat siang, sohib-sohibku semua, sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di rumah si Pitung nih, di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Marunda Pulau nomor 1 Marunda Cilincing. Nah, ini ada signage ya, signage di situ ada pemerintah provinsi DKI. Nah, ini yang jelas di bawah Dinas Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, situs Marunda. Nah, ini nanti kita akan masuk ke dalam, kita akan dipandu oleh salah satu staf di sini. Yuk ikutin terus vlog aku. Oke, sohib semua, sahabatku, sekarang aku sama Mas Tama nih. Beliau adalah pemandu wisata di sini. Gimana Mas Tama? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tama. Saya di sini sebagai pemandu di rumah si Pitung. Jadi Pak. Oke, yuk kita lanjut kemana sekarang? Ya, kita ke atas. Kita Ya. lanjut ke atas ya. Jadi banyak yang nyangka tuh ini tuh sebenarnya tuh rumahnya si Pitung, Pak. Rumah si Pitung. Tapi sebenarnya itu sebenarnya hanya nama aja, Pak. Rumah ini tuh sebenarnya tuh dibangunnya tuh bukan sama si Pitung. Melainkan rumah gitu. ini tuh dibangun sama Haji Safiuddin. Haji Safiuddin. Safiuddin. Oh. Ada yang bilang Haji Samsuddin, ada yang bilang Haji Safiuddin. Saifuddin. Ada yang bilang Haji Safiuddin. Oke. Jadi sebenarnya rumah ini tuh dulu tuh beliau tuh sebenarnya tuh bukan orang asli Marunda juga. Oh, lalu Beliau orang tuh mana? sebenarnya tuh orang Makassar, Pak, orang Bugis. Orang Dan Bugis. Kalau kita lihat bangunannya juga ini sebenarnya kan bukan rumah Iya. Betawi ini, Pak. Mirip rumah panggung ya. Iya, ini tuh rumah panggung, bukan rumah Betawi sebenarnya. Jadi orang Iya. masih banyak yang salah kaprah tentang rumah ini. Oke, ini ada sedikit uraian ya. Ya, Uraian tentang rumah si Pitung ya. Sepenggal kisah dari pesisir Jakarta. Oke, ini aku shoot dulu. Oke, sekarang kita kita boleh naik ke atas, Pak. naik ke atas. Mohon maaf untuk ke atas. Lepas sepatu ya? Lepas sepatu dulu. Oke, sohib, kita naik ke atas. Nah, ini kita udah sampai di rumahnya. Iya, rumah ini tuh dibangun sama Bapak Haji Safiuddin itu kisaran tahun 1880, Pak. 1880. 80. Dulu tuh rumah ini tuh dibangun pakai kayu ulin. Tapi Kayu apa? Kayu ulin, Pak. Kayu ulin. Nah, tapi sampai 2024 ini udah ngalamin 3 sampai 4 kali renovasi. Terakhir kita tuh 2 bulan yang lalu habis renovasi. Jadi karena kayu ulinnya tuh udah makin keropos, jadi dinding-dinding di sini ini kita ganti pakai kayu jati, Pak. Sekarang. Oh, yang Jadi mana? sisa kayu ulin itu yang bagian tengahnya aja. Oke, ini berarti kayu jati nih ya. Kita masuk ke dalam. Ini masih ulin, masih asli. Ya, yang tengah-tengah tuh masih asli, Pak. Kalau yang untuk sebelah kanan sebelah kiri untuk bagian dindingnya tuh udah diganti pakai kayu jati. Panjang ya rumahnya ya. Panjang. Biar atapnya nggak tinggi ya. Ada di kamarnya. Ini Jadi kamarnya. dari, pengunjung sebenarnya kita larang masuk ke dalam, Pak. Oh, ke sini. Iya, ke kamar ini. Kalau banyak yang nanya kenapa, sebenarnya alasannya itu memang karena kita takutnya tuh kalau lagi rame orang tuh
Takut anak kecil tuh pada loncat-loncatan di kasurnya Pak gitu. Iya, rusak dong. Iya, itu sih lebih ke situnya aja untuk menjaga koleksi yang ada di rumah pitung ini. Ini masih ada nih ininya. Ya, ini gini. Jadi dulu tuh ketika rumah ini dibeli sama pemerintah, dulu tuh sebenarnya tuh pemerintah beli rumah ini tuh hanya rumah asli, rumah kosong aja Pak. Jadi sebenarnya sumbangan-sumbangan yang ada di rumah si pitung ini semuanya itu sumbangan dari almarhum Babe Ridwan Saidi. Oh. Tapi si pitung tuh tinggal di sini nggak? Pitung tuh kesini tuh hanya untuk bersembunyi Pak dari kejaran Belanda. Jadi sebenarnya pitung itu aslinya itu rumahnya di Rawabelong. Hah, deket saya dong. Saya kan baru nama. Memang orang Bayoran Pak, memang orang Rawabelong. Ada petilasan, ada peninggalannya di sana. Nggak ada. Udah nggak ada. Rumahnya juga ada. Ini aja. Rumahnya nggak ada di sana. Nggak ada. Ini ininya ya, apa manekin ya? Iya, manekinnya. Oh begini ya, merah-merah gini ya. Merah-merah, sabuknya putih, pakai itu ya, sorban ya, sial. Pakai peci hitam. Perabotan ruang makan keluarga Betawi. Mudah-mudahan apa nanti hasilnya terang ya ini, soalnya gelap. Sebentar saya terangin. Si Pitung selama 8 tahun 1886-1894 telah meresahkan Batavia. Penasihat pemerintah Hindia Belanda, urusan Bumi Putra, Snok Hurgrund mengecam habis kepala polisi Batavia Scott Hitchner yang tak mampu menangkap Pitung. Oh. Oke lah, selanjutnya nanti biar pemirsa, biar sobat-sobat itu baca sendiri ya. Oke. Ini ruang, ini apa namanya? Ininya ya, apa namanya? Meja makan ya. Itu ada kendi ya. Ya, jadi balik lagi karena rata-rata koleksi yang ada di dalam rumah pitung ini sebenarnya ini nggak asli Pak, ini tuh cuma hanya sekedar pelengkap doang. Karena ceritanya waktu Babe Ridwan Saidi datang ke sini tuh dalam masih keadaan masih kosong tuh, beliau tuh punya komentar tuh kayaknya kalau misalkan bangun rumah ini untuk dijadiin cagar budaya, untuk jadi tujuan pariwisata tuh nggak enak lah dilihatnya kalau cuma kosong doang gitu loh Pak. Akhirnya beliau tuh menyumbangkan barang-barang pribadi beliau. Barang-barang pribadi beliau. Kebetulan beliau juga kan kolektor juga kan Pak. Oh gitu. Jadi di rumahnya juga kan banyak barang-barang antik juga. Kebetulan saya juga pernah datang ke rumah beliau. Jadi aslinya punya Pak siapa? Safyudin. Oke sahabat, namanya Safyudin. Oh, ini perabotan dapur keluarga. Oke. Yang ini apa? Ini kayak ini ya, apa? Teras gitu ya? Iya, teras belakang Pak. Oh. Jadi kalau dengar cerita dari orang-orang itu kan dulu teras belakang ini kan dipakai untuk memantau dari dulu kan katanya kalau musim itu kan menyeberang lewat getek Pak. Kalau mau ke sini, itu kan, makanya ada air ini. Iya, ini kan dikelilingi laut. Kalau kita lihat di Google Maps juga kan kanan kiri kan udah air semua Pak. Nah dulu kan kalau mau datang ke Kampung Marunda Pulau ini kita mesti naik getek dari Pelabuhan Marunda. Pelabuhan Marunda baru bisa ke sini karena belum ada jalan darat, aksesnya ke sini belum ada. Ini pun katanya kata orang sini itu baru tahun 2010 Pak. Jadi belum lama. Dibangun? Iya, jalanan ke sininya 2010. Nah, kan baru kemarin. Iya, makanya belum lama sebenarnya. Jadi itu masih ada lewat sana. Jadi kalau mau ke sini lewat pelabuhan itu ya. Oh, susah ya aksesnya ya. Oh gitu. 2010 mah baru. Iya, makanya baru. Tahu gitu. Belum lama Pak. Ya oke. Oke lanjut. Ya ceritanya saya belum sempat saya cerita tentang rumah ini tadi ya Pak. Iya. Iya rumah ini tuh pokoknya singkat cerita tuh waktu itu rumah ini dipakai sama Pitung untuk bersembunyi dari kejaran Belanda di daerah Marunda ini, di rumah Bapak Haji Safyudin ini sama di Masjid Al-Alam. Masjid Al-Alam. Jadi kalau misalkan rumah ini dibangun kisaran tahun 1880, kalau Masjid Al-Alam itu jauh lebih tua lagi Pak, di tahun 1600 akhir. Nanti kita bisa ke sana. Bisa ke sana, tapi di sana nanti ada Pak Kusnadi Pak. Pak
Pak Kusnadi untuk menjelaskan tentang sananya. Oh gitu, ada ini lagi ya. Oke. Tuh, singkat cerita, kisaran rumah ini di tahun 1970 itu, tahun 70 waktu itu masih gubernurnya Bapak Ali Sadikin itu. Bapak Ali Sadikin kan salah satu gubernur yang memperhatikan bangunan-bangunan tua ya Pak. Bangunan bersejarah. Jadi beliau tuh waktu itu sempat lagi nyari-nyari bangunan rumah tua-tua itu untuk dijadikan cagar budaya, ketemulah rumah ini. Ceritanya rumah ini tuh waktu itu mau dibeli. Nah, akhirnya dibeli. Waktu itu tahun 70 itu rumah yang nempatin rumah itu ahli warisnya Pak. Kalau nggak salah namanya itu Bapak Haji Matsani. Nah, akhirnya dari pihak Pemda tuh mengutarakan itu untuk membeli rumah ini, kebetulan disetujui oleh pihak ahli warisnya. Akhirnya ketika mau dikasih nama rumah ini, dicari tahu dari sesepuh-sesepuh yang masih ada di sini, katanya rumah ini tuh punya sejarah pernah disinggahin sama si Pitung Pak. Jadi dikasih nama lah rumah si Pitung untuk daya tarik pengunjung gitu. Oh gitu. Jadi hanya sekedar singgah, tapi karena si Pitung yang notabene adalah sosok terkenal yang dicari Belanda. Nah ini dipakai aja. Oh, berarti mirip ini dong si Guevara yang dari sana itu. Sebenarnya rumah ini bisa disebut rumah petilasan lah Pak. Petilasan. Tapi kalau petilasan itu yang bangun si Pitung loh. Ini bukan si Pitung yang bangun. Agak beda loh. Petilasan. Oh beda kalau. Iya, saya kan orang Jawa. Petilasan, tilas itu kan tilas. Tampak tilas itu kan nampak yang perlu ditempatin kan Pak. Tapak tilas tuh ya, petilasan tuh peninggalan. Kalau ini bukan peninggalan Pitung, kalau cuma mampir. Kan transit doang kan. Justru rumahnya Pak Saifuddin. Iya. Itu baru petilasan. Iya, banyak yang nyangkanya ini tuh rumahnya si Pitung, padahal kan kalau aslinya itu memang orang Rawabelong. Biasanya rumah aslinya gimana? Ya rumah aslinya zaman dulu tuh boro-boro rumahnya Pak, katanya tuh dulu yang temennya aja tuh nggak ada yang berani ngakuin kalau dia tuh kenal sama Pitung, karena emang zaman dulu kan memang benar-benar dicari banget sama Belanda. Cari banget. Jadi memang nggak ada most yang wanted. Padahal kalau saya baca, beliau ini sakit hati loh, asal mulanya cuma sakit hati doang, karena di sama Belanda karena dia dulu waktu kecilnya ngebala kambingnya diambil sama Belanda. Itu gara-gara itu kan. Dan itu akhirnya ibunya naruh beliau tuh di pesantrennya Kiai Haji Naipin Tanah Abang untuk belajar ngaji sama latihan silat. Kebetulan memang keadaan pada waktu itu makin sini tuh Belanda tuh makin berlebihan lah sama orang Jakarta pada waktu itu. Akhirnya dapat tugas lah dari gurunya untuk memberontak. Oh gitu, malah dari gurunya disuruh memberontak. Oke, kita kemana lagi? Nah, sebenarnya kalau Saib semua, ini tadi kita udah diajak naik sama Mas Tama, udah diperlihatkan banyak ada rumah yang notabene adalah rumah Bapak Saifuddin. Jadi si Pitung hanya transit di sini karena dikejar Belanda, sembunyi di sini. Tapi kemudian terjadi semacam disinformasi ya, yang akhirnya ditetapkan menjadi rumah si Pitung akhirnya oleh pemerintah DKI menjadi cagar budaya, kalau nggak salah begitu ya. Nah di ini ada Mas Tama. Mas Tama tolong diceritakan sedikit lagi sebagai penutup dan apa pesan-pesannya. Kalau pesan-pesan dari rumah si Pitung itu sih gini Pak, Pitung itu tuh banyak dikenal tuh sebagai simbol pemberontakan, untuk simbol perlawanan terhadap ketidakadilan gitu. Oh, gitu. Jadi yang bisa kita ambil dari cerita itu sebenarnya tuh kita tuh harus berani ngelawan sesuatu yang menyimpang dari jalan lah gitu Pak, simbol pemberontakan. Biar kita tuh tidak terus ditindas sama orang-orang yang sedang zolim kepada kita gitu. Oh, gitu. Jadi ada sikap tegas dari kita ya, mesti ya. Gitu. Iya, kita juga jangan terlalu gampang dimanfaatin sama orang-orang luar gitu. Karena waktu itu kan posisi kan kita memang lagi dijajah kan sama Belanda waktu itu. Jadi memang kita mesti menghargai ya perjuangan si Pitung sendiri ya. Aslinya nama si Pitung kan bukan si Pitung kan? Bukan. Jadi namanya gini Pak, jadi Pitung itu ada satu versi yang katanya Pitung tuh ada 7 orang. 7 orang. Jadi Pitung tuh ada yang bilang tuh ada
sejarawan yang bilang tuh Pitung tuh sebenarnya tuh nama kelompok dari kepanjangan tuh si Pituan Pitulung, yang artinya itu 7 orang penolong. 7 orang penolong yang 7-7-nya ini santri dari Kiai Haji Naipin Tanah Abang yang ditugasin sama gurunya itu untuk melawan Belanda. Jadi siapa tadi? Kiai Haji siapa? Naipin, Pak. Naipin. Sekarang masih ada masjid itu? Udah nggak ada orang. Oh, Tanah Abang ya. Oke. Tanah Abang. Jadi beliau itu disuruh sama gurunya untuk memberontak Belanda, dan dari 7 orang itu masing-masing ada namanya. Ketuanya itu kayak Raden Muhammad Ali Nitikusuma, Raden Muhammad Roji Nitikusuma itu yang disebut yang dikenal sebagai GI itu tuh, Pak. GI. Itu tuh namanya itu Raden Muhammad Roji Nitikusuma. Terus ada lagi Kiai Haji Ahmad Syar'i dan sampai seterusnya gitu. Nah, jadi cerita dari versi yang itu tuh di situ tuh dia tuh ngebahas tentang kayak meluruskan hoax tentang Pitung yang katanya Pitung itu tuh makamnya tuh ada 7 karena mempunyai ilmu rawa rontek yang kalau nggak dipotong tuh nggak bisa meninggal. Jadi sebenarnya nggak juga. Hidup lagi. Hidup lagi itu enggak. Ternyata itu hoax ya? Karena kan cerita itu kan diambil dari film yang Nyadiki Zulkarnain itu. Sutradaranya pun mengakuin kalau cerita yang imajinasi dia aja. Iya, itu tuh bukan. Jadi nggak berdasar kisah nyata dong. Enggak. Jadi banyak warisnya si Pitung bisa nuntut. Tapi sampai sekarang pun nggak ada yang tahu. Nggak ada warisnya. Ahli warisnya. Pitung punya istri. Kalau dari yang 7 orang itu mah ada. Tapi kalau yang Pitung yang dimaksud di film itu mah katanya enggak. Oke Mas Tama, terima kasih banyak. Semoga sahabat-sahabat, sohibku semua, jika ada yang dari manapun mau sudah ada di Jakarta mencari tempat ini ya bersejarah, cagar budaya, bisa mampir ke sini ke rumah si Pitung. Walaupun memang tadi sudah dibuka bahwa sebenarnya si Pitung hanya transit. Aslinya mana dari Rawabelong, Jakarta Selatan. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih banyak Mas Tama. Ya, semoga sukses, rezeki yang mengalir lancar. Dan bagi sahabat-sahabat semua, terima kasih sudah menyaksikan vlog aku di episode kali ini, episode rumah si Pitung di mana ini, Marunda. Oke, sukses selalu. Oke, bye. Salah satu dari sekian banyak masjid-masjid bersejarah di pesisir Jakarta adalah Masjid Al-Alam Marunda. Masjid ini beralamat di Jalan Marunda Kelapa nomor 1, Cilincing, Jakarta Utara. Kalau sahabat lihat di sebelah kanan ada hutan mangrove yang memang sengaja dibudidayakan dan sebetulnya berguna untuk rehabilitasi pesisir ya. Di perjalanan menuju Masjid Al-Alam saya dibantu oleh anak-anak SD. Kalau saya tanya kelas 4, mereka menjadi pemandu saya menuju Masjid Al-Alam. Gapura masjid bertuliskan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab dan nama Al-Alam Marunda yang di kedua sisinya terdapat kaligrafi lafaz Allah dan Muhammad. Bangunan utama masjid sebetulnya yang kiri yang utama ya, ini yang kanan ini pendopo yang ini. Yang sebelah kanan adalah pendopo untuk beristirahat pengunjung. Nah, ini kita masuk ke dalam masjid dengan tiang-tiang yang besar sekali ya, tiang-tiangnya. Ada empat tiang atau soko ya, dalam bahasa Jawa soko guru. Bernuansa hijau, karpet hijau, nuansa sejuk ya. Nah, ini mihrabnya, ruang imam. Ada jam dinding, kemudian ada jam yang besar sekali, lonceng seperti jam ini ya. Di sebelah kiri dari masjid utama ini kita melihat ada ini masih termasuk asli ya, termasuk asli. Kita melihat ini ya, bangunan juga. Masuk lagi ke dalam. Kita menuju ke ruang sholat wanita.
ada signage yang sesuai dengan SK Gubernur bahwa ini adalah masjid yang dibangun oleh pasukan Mataram. Masih di sekitaran masjid sangat luas ya, 12 kali 12 meter persegi. Kecuali yang ditambah dengan bangunan baru. Oh ya, kemudian di sebelah barat terdapat makam ya, ada 2 makam, yaitu makam Kiai Jamin bin Abdullah dan makam Syekh Abdul Halim bin Yahya. Kalau yang ini depan ini bangunan tambahan, yang utama emang yang di sini. Yang utama. Oke, sahib semua, kiranya cukup ya. Ini tadi kita udah ke rumah si Pitung yang di sana. Terus kita mampir di sini. Ini ternyata memang informasinya adalah masih tertua di Jakarta. Yang jelas dibangun oleh pasukan Mataram yang pada waktu menyerang Batavia abad 17. Oke, itu sedikit yang bisa aku sampaikan. Alhamdulillah semua hari ini aku sudah menyelesaikan 2 destinasi, Rumah Si Pitung dan Masjid Al-Alam. Thank you semua buat saya sepupu dan sahabat yang sudah menyaksikan vlog aku. Jangan lupa subscribe ya dan komen. Karena itu sangat membantu aku untuk masukkan vlog-vlog berikutnya. Oke, sukses ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.